Setelah mengeksekusi Tuti dan Amalia, mayat Tuti digotong oleh Danu dan kedua anak Mimin. Sementara mayat Amalia dibopong oleh Yosep. Jasad Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya di dalam bagasi mobil Alphard yang berada di area parkir di depan rumah. Danu kemudian membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan darah dan bekas kaki para tersangka yang ada di teras depan hingga ke dalam rumah Tuti. Setelah selesai membersihkan TKP, Danu pulang ke rumahnya menggunakan motor bebek miliknya. 2 tahun berlalu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menyisakan sejumlah tanda tanya. Soal motif hingga siapa pembunuh Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu masih belum pasti kebenarannya. Namun, tiba-tiba polisi menemukan titik terang. Selasa 31 Oktober 2023, polisi berhasil menemukan sebuah golok dari rumah seorang perwira polisi. Ada dugaan golok tersebut adalah salah satu alat yang digunakan untuk membunuh para korban. Namun, benarkah ada keterlibatan perwira polisi dalam kasus ini? Bersama saya Musa, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Sebuah golok ditemukan saat penyidik menggeledah 3 lokasi yang diduga ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. 3 lokasi yang digeledah itu adalah rumah seorang perwira polisi, rumah Yoris anak Tuti, dan terakhir rumah saudara Yosep yang bernama Mulyana. Golok tersebut ditemukan di rumah perwira polisi yang hingga video ini ditayangkan belum diungkap identitasnya. Ada dugaan golok tersebut adalah golok yang sudah sejak lama dicari polisi dari TKP pembunuhan Tuti dan Amalia. Sebelumnya, polisi sudah mencari keberadaan golok tersebut di sejumlah lokasi, termasuk ke kebun kacang di sekitar lokasi. Namun saat itu polisi hanya berhasil menemukan sarung goloknya saja. Nah, untuk memastikan apakah ini betul-betul golok yang dimaksud, polisi akan melakukan swab ulang. Nantinya, hasil swab terhadap golok dan sejumlah barang bukti lain akan dicocokkan dengan keterangan para tersangka. Karena penemuan-penemuan baru itu, polisi kemudian kembali melakukan prarekonstruksi pada 2 November 2023. Ada 95 adegan yang diperagakan para tersangka yang menunjukkan proses pembunuhan itu. Prarekonstruksi dimulai dengan adegan Danu yang bekerja di warnet, bertemu Yosep, hingga peristiwa berdarah di TKP. Dalam adegan itu, Yosep dan Danu bertemu di sebuah warung pecel lele. Yosep bercerita kepada Danu tentang kekesalannya kepada Tuti. Bahkan saking emosinya, Yosep berencana memberikan pelajaran ke istri pertamanya tersebut. Yosep kemudian menuju ke rumah Tuti yang merupakan TKP pembunuhan. Yosep datang menggunakan motor Matic sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat dan menunggu Danu tiba di sana. Tak lama kemudian, Danu datang mengendarai motor bebek. Yosep langsung masuk ke dalam rumah. Namun, tiba-tiba 2 anak Mimin datang langsung masuk ke rumah Tuti. Di dalam rumah itulah Yosep bersama 2 anak Mimin mengeksekusi Tuti dan Amalia. Udah subscribe belum? Aku tungguin nih. Udah belum? Masih tak tungguin loh. Oke, kalau udah mau cerita apa? Komen di bawah ya. Menurut pengakuan Danu, Mimin menjadi orang terakhir yang tiba di TKP. Danu tak tahu Mimin datang dari mana. Ia hanya melihat Mimin sudah ada di TKP. Menurut keterangan polisi, Mimin ternyata ada di TKP saat proses eksekusi Tuti dan Amalia. Mimin datang ke lokasi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat melalui depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Sehingga dalam prarekonstruksi yang diperagakan, tidak ada adegan yang memperlihatkan Mimin berada di luar TKP. Setelah mengeksekusi Tuti dan Amalia, mayat Tuti digotong oleh Danu dan kedua anak Mimin. Sementara mayat Amalia dibopong oleh Yosep. Jasad Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya di dalam bagasi mobil Alphard yang berada di area parkir di depan rumah.
Danu kemudian membawa sebuah ember berisi air untuk membersihkan darah dan bekas kaki para tersangka yang ada di teras depan hingga ke dalam rumah Tuti. Setelah selesai membersihkan TKP, Danu pulang ke rumahnya menggunakan motor bebek miliknya. Dari rangkaian prarekonstruksi itu, polisi menemukan bukti baru yang cukup mengejutkan. Polisi menemukan DNA orang lain atau orang tak dikenal di bawah jasad Tuti dan Amalia yang berada di dalam mobil Alphard. DNA tak dikenal itu ditemukan polisi dari darah yang berada di bawah kedua jenazah. Karena belum teridentifikasi, polisi mendefinisikan DNA itu sebagai DNA Mr. X. Nah, sampai saat ini polisi masih terus mendalami siapa si Mr. X ini. Penyelidikan DNA ini dilakukan dengan mencari DNA pembanding dari sejumlah saksi yang diperiksa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa hubungan Mr. X dengan kasus pembunuhan ini. Yang masih menjadi misteri adalah, apakah benar perwira polisi yang kita bahas di awal tadi ada hubungannya dengan kasus ini? Soal ini belum ada keterangan lebih lanjut dari polisi. Namun, muncul dugaan perwira polisi itu sempat masuk ke TKP tanpa mengenakan ID pengenal. Hal ini menyalahi prosedur di kepolisian. Menurut Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, ada kesalahan prosedur yang dilakukan perwira polisi tersebut di TKP yang menyebabkan kerusakan barang bukti. Tapi barang bukti apa yang rusak belum dijelaskan dengan lugas oleh polisi. Nah, menurut informasi terbaru dari polisi, tak hanya masuk ke TKP tanpa prosedur, perwira tersebut bersama 2 oknum polisinya ternyata juga sempat membersihkan barang bukti. Yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik. Malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Bak sebuah puzzle, masih banyak bagian dari kasus ini yang harus disatukan untuk menemukan polanya. Kita doakan semoga kasus ini segera terungkap seterang-terangnya, sehingga tak ada lagi pelaku yang bisa bersembunyi dan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya Musa, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.